Ini pertama kali kita diundang podcast yang gak ada hubungannya sama musik. Iya. Makanya kalau orang selalu bilang usia dini, buat gue tuh masih fuck up gitu, masih bullshit doang gitu. Gue tuh bisa berhenti di tengah jalan kalau pas lagi Persib main, tiba-tiba ada pos satpam gitu, gue lagi nyupir, tiba-tiba pos satpam tuh nyariin Persib gitu ya. Gue belum sampai, gue bisa berhenti di situ, akhirnya gue numpang nonton di situ sampai kelar gitu. Gila. Hiburan gue adalah Timnas dan Persib. Oke, berarti hiburan kita itu adalah sepak bola ya. Sepak bola, karena yang itu yang bisa bikin kita waras. Di tengah-tengah Di tengah-tengah. ketidakwarasan. Nasional tentunya Indonesia lah. Iya. Udah pasti. Itu dari kecil. Walaupun kalau nonton frustasi ya. Oke. Mau gimana ngaturnya, lu kalau nggak sampai di taraf itu ya gagal dong. Udah, akuinnya gagal gitu. Kita main AFF aja deg-degan mulu gitu. Timnas itu akhirnya menjadi milik bangsa Indonesia. Banyak banget gue ngelihat akhirnya saat pertandingan Timnas main, itu seperti berhenti dunia di Indonesia yang semua orang nonton Timnas. Bahkan yang akhirnya banyak pala, banyak suara, dan akhirnya pelatihnya pusing lagi, ganti lagi, ya kan? Ya kan? Kan itu. Kalau dibilang sabar, kenapa kemarin nggak sabar untuk menahan dulu STY? Gue cukup prihatin lihat yang kemarin kejadian Liga 4 sih. yang ditendang dadanya ya. Yang ditendang. Iya. Yang lain dulu deh. Takut salah ngomong. Menurut gue, jangan ada kepentingan lain deh. Majuin aja sepak bola Indonesia, majuin Timnas ya. Itu aja. Di STY ke Clivert banyak lah jadi kayak kenapanya, tapi nggak jelas sebenarnya kenapa gitu. Yang dipanggil pemainnya aki-aki lagi. Iya. Ya kan? Fakta membuktikan 11 kali ganti pelatih, Iya. ya kan? Belum bisa membawa kembali ke masa kejayaannya. Oh, gue tau arah lo Kak. Iya kan? Jadi semuanya satu kesatuan sih, ya kan? Bukan one man show. Nggak perlu pakai peci ya. Ya, nggak perlu pencitraan pakai peci, pakai batik dan Lewatin itu aja. Kalau udah sampai lewatin itu, tidak diobrak-abrik lagi apa-apa, tidak ada hal konyol apapun lagi, baru gue bilang berhasil. Iya. Benernya ya udah targetnya World Cup udah nggak usah diganti-ganti dong, ya Iya. kan? Jangan berubah lagi. Jangan nanti. berubah lagi dong. Jangan masa mundur jadi lagi. turun. Ya kan? Mau mendengar masukan nggak menurut kalian? Makin lama makin mengerikan ya. Pertanyaannya ya. Iya. Pertanyaannya tepi jurang nih, pertanyaannya tepi jurang nih. Banyak yang ngomong soal Timnas Indonesia dari sudut pandang taktik dan federasi. Hari ini kita mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Suara musisi, suara fans, suara rakyat. Karena sepak bola itu bukan hanya soal strategi, tapi juga soal emosi. Dan hari ini anggota band Elemen bakal bicara jujur. Apakah Timnas Indonesia sedang naik atau justru kehilangan arah? Selamat datang di Opini Tanpa Batas bersama saya Erika dan bintang tamu ETV Sport kali ini Elemen Band. Ya. Halo, gimana Kak. nih kabarnya Adit, Arya, dan Fajar? Ya. Gimana kabarnya bro? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Santai, ya santai. kan. Nih teman-teman netizen ya, aku juga baru tahu ternyata ya member-member band Elemen ini semuanya pecinta sepak bola. Kayak Adit ya, Adit itu ternyata bobotoh. Iya, dari Iya. kecil, dari SD. Dari kecil Dari ya? SD. Oke, Dari luar SD. biasa loh. Bobotoh dan ternyata. Timnas Lover. Timnas Lover. Timnas Lover. Lu selalu ngikutin? Selalu, mau siapapun pelatihnya dari Indonesia nggak jelas, sampai pemain apa adanya pas dualisme, gua selalu nonton Timnas. Bahkan gue punya kenalan sama satu temen gitu, namanya Tina Huta Barat, ketemu 2014 ngobrol, dia kaget, Mas, lu mungkin satu dari sedikit temen gue yang ternyata lu tiap ada Timnas lu boleh nonton. Gue boleh nonton. Berarti lu bener-bener ngikutin ya Timnas ya? Ngikutin. Oke. Lalu ada Arya, ya kan? Arya ini juga pencinta Timnas nih. Bobotoh juga, Bobotoh juga. Ini Ikan adik kakak. Dari eranya Robby Darwis volume 1 lah ya. Aja Sudrajat. berarti sangkatan dong kita ya. Iya. Gua dulu kan SMA 5 Bandung. Oh, di Bandung. Yes. Yang ada pohon gede di tengah ya. Beringin, kan? Beringin. Ini DPR Iya, gitu, iya, pohon iya, rindang. iya. Jadi setiap bubar sekolah tuh pulang sekolah tuh kan temen gue tuh kan dulu sering dapat tiket gratis tuh dari bapaknya ya kan gitu. Jadi kita sering pasti pakai seragam. Waktu itu masih dibolehin kan pakai seragam nonton Ke Siliwangi. Siliwangi kan? Siliwangi kan dekat banget jalan kaki tuh Stadion Iya, Siliwangi. iya. Nah, kebetulan juga jadi hampir setiap pertandingannya zamannya eranya Robby Darwis ya kan.
itu kita pasti nonton. Perserikatan ya, masih Perserikatan. Iya. Nah kebetulan mesnya kan dekat Oh iya, dekat sekolah gue betul, Jalan Bali, betul, ya kan, iya, betul, gitu loh. betul. Jadi ya begitulah kita pada saat itu akhirnya karena bobotoh. bersinggungan akhirnya jadi terbiasa kan Terbiasa gitu loh. Ya lah, nah ini satu lagi nih netizen nih, Fajar ini La Viola. Jarang ya. La Viola, Persita ya. Nih fanbase-nya Persita ya bener ya. Iya. Pendekar Pendekar Cisadane. Cisadane bener Betul. ya. Iya, waduh luar biasa. Ini ternyata ada basisnya semua bola ya. Ternyata pencinta sepak bola semua. Nggak salah berarti kita mengundang elemen untuk bicara. Sebenarnya ada satu bola. lagi yang memang dia juga sebenarnya pemain juga sempet ya. Itu adalah Ibang basis kita tuh. Dia sempat masuk Persija Junior dulu. Oh, Emang oke. hobi main ya, kita juga hobi Iya, main hobi semuanya. Iya. Hobi Oh, main. masih suka main bola juga ya. Tapi baru kelihatan pas kita main. Oh iya dia di atas rata-rata dia yang main bola nih. Main beneran nih. Oh iya nih. Akhirnya selalu Iya. kalau nggak ada dia, tak dulu deh nunggu dia bisa dulu. Sayang sekali drummer kita Didi, Didi ya lagi karena berhalangan. ada satu hal dia tidak bisa hadir ya kan. Itu juga pencinta sepak bola juga Iya. itu Iya. kan gitu. Betul. Memang luar biasa. Ya, aku mau nanya ke Arya dulu ya. Kapan pertama kali bola itu jadi bagian hidup lo? Wah dari kecil sih ya. Semenjak pas awalnya sih benar-benar suka. Kalau nonton ya mungkin oke. Ketriggernya adalah pas kita diajak sama bokap itu adalah nonton langsung. Itu memang atmosfernya beda. Sangat Nyetadion, beda. Langsung stadion. Langsung ke stadion. Neribun ya. Ribun. Iya. Ribun. Waduh gila. Dari situ memang wah gila nih. Sejak itu udah ngikutin terus bola Ngikutin ya. terus. Oke. Lu tapi selain Bobotoh lu ada tim favorit lain? Kalau luar Yes. AC Milan. Milanisti doi. Milanisti. doi. Oke. Luar biasa ya. Dari eranya Milanisti. Gulit. Dari eranya Trio. gitu. Oke. Trio Belanda. Trio Frank Rijkaard. Iya. Frank Rijkaard. Ya. Gitu. Luar biasa ya. Gua dulu era itu kan emang dulu kan kita cuma Liga Italia aja Iya, yang bisa betul, kita tonton betul, ya zaman betul. kita. Ini Betul. ketahuan banget di usia. Akhirnya ketemu ini tahu nggak? ketemu dua prime. Maksudnya benar-benar yang ngepick tuh ya dari era Gullit sampai ke era yang kemarin Ancelotti ada Kakak, ada Pirlo, Sidorf, Nah, iya, itu iya. udah. Wah, Itu ketemu lagi dua masa kali. emasnya tuh. Iya. kan? Ya. Gua dulu Juve soalnya. Oh, Juve. iya. Zamannya Del Piero, Oh, Inzaghi, iya, ya kan? Sempet masih ada Zidane, Iya. masih ada Baggio. Oh, iya, Roberto ada Baggio, Roberto. ya kan? Nah, Iya. Roberto Baggio. Terus sempat Buffon jadi kiper Betul. di situ. Wah, itu gila tuh. Itu keren banget sih zaman itu. Keren. Terus ya sebagai musisi, lu ngeliat sepak bola Indonesia ini lebih banyak romantisnya atau lebih banyak frustasinya? Kita ngomongin apa dulu nih, klub atau Timnas. Oh, Timnas. timnas deh, kita bicara timnas deh, coba. Apa liga? apa liga Nanti kita liga. sampai ke situ. Kalau Pelan-pelan, liganya guys. sih sebenarnya udah hampir 10 tahun memang penikmat liga yang gue lihat ya. Kayaknya sih memang stabil penikmat ya. Tapi kalau secara apa ya namanya? Strukturalnya kadang-kadang berubah-ubah yang akhirnya membuat penikmat pusing nih maunya ngapain ya gitu kan. Akhirnya itu. Itu dari kacamata lu sebagai fans ya. Jadi Iya, penikmat ya. penikmat Gonta-ganti sepak bola. gitu kan, formatnya gimana ya kan, dari namanya apa ganti lagi apa ya kan, mungkin berkaitan dengan sponsorship tapi kayaknya berganti-ganti gitu, jadi orang kan pusing mau gimana sih, mau apa nih gitu, nggak langsung ditancepin mau apa gitu kan. Oke. Nah. Jadi kayak nggak ada arah gitu. Kurang lebih sih ababil aja. Nah, nggak konsisten gitu. Iya. Istilah cakepnya ya kan. Iya. Oke, Dit. Gimana Ya. jadi bobotoh itu lebih sering bahagia atau tersiksa nih? Kalau jadi bobotohnya ya harus jadi dibawa bahagia, Happy. happy. Tapi kalau ngeliat liganya kadang tersiksa. Kadang tersiksa. Kadang gitu. tersiksa Kenapa? gitu. Ya tadi ada hubungannya yang sama Arya bilang ya. Liga Indonesia ini aset industrinya besar sekali. Punya bahkan mungkin nggak kalah dengan orang lihat Liga Inggris dan lain-lain ya. Terus fanatismenya jangan tanya kalau orang Indonesia sama fanatisme gitu ya. Ini aset luar biasa dan kalau kita ngomong sebagai industri mestinya bisa jadi lebih besar dari ini.
Cuman sayangnya tadi ada hubungan kenapa kita kayak belum punya satu tiang baku dalam membuat struktur liga yang baik gitu ya. Kita nggak ngomong hanya Liga 1, tapi kita ngomong dari Liga 2, Liga 3 sampai Liga 4 dengan segala permasalahannya ya. Itunya dulu mestinya yang dibuat. Makanya kalau orang selalu bilang usia dini, buat gue tuh masih fuck up gitu, masih bullshit doang gitu. Kenapa? Kita semua tahu kok bagaimana pemain dari usia dini supaya naik ke atas harus seperti apa, gitu ya. Bukan cuma soal skill di sini. Kalau skill, Indonesia itu punya bakat luar biasa. Orang-orang dari Indonesia Timur itu kalau ngomong skill sport, nggak usah dilatih, mereka udah larinya udah kenceng-kenceng. Udah bakat itu ya. Di atas rata-rata. Hampir semuanya merata seperti itu. Cuman mungkin yang harus diedukasi pelan-pelan mentalitas. Bagaimana membuat sebuah industri sepak bola ini tidak hanya pemainnya, tidak hanya pendukungnya, tapi juga federasinya punya satu mentalitas sama visi yang ini sebenarnya mau jadi apa sih? Mau dibawa kemana? Kalau mau maju yang jadi yang benar gitu. Kita lihat kalau dibanding sama Asia, sama Indonesia masih tertinggal kualitas liganya. Tapi jadi Boboto happy karena ya. Apalagi kemarin baru menang ya Boboto ya. Ada Persib ya. Lawan mana? Persija. El Clasico. Gila tuh gol babak menit pertama banget itu. Lo tahu nggak? Gua tuh nonton nggak langsung kemarin. Nonton sama dia. Nggak tiket kita ya. Nonton. Gue tuh bisa berhenti di tengah jalan kalau pas lagi Persib main, tiba-tiba ada pos satpam gitu, gue lagi nyupir, tiba-tiba pos satpam tuh nyariin Persib gitu ya. Gue belum sampai, gue bisa berhenti sih, dari gue numpang nonton di situ sampai kelar gitu. Gila, luar biasa. Kecintaannya ya terhadap klub kesayangan ya. Dit, tapi momen apa yang paling membuat lo sebagai bobotoh ya, sebagai bobotoh, momen apa yang membuat lo bangga dan momen apa yang pernah lo alami sebagai bobotoh yang membuat lo sakit hati? Wah, pertanyaan lu nih. Cerita dong. Oke, kalau bangga waktu era Persib yang Sutiono yang juara waktu itu ya, itu mungkin waktu itu gue masih sebagai bobotoh biasa, terus abis itu puasa gelar akhirnya juara lagi yang 2014 ya. Itu salah satu momen paling epic dalam hidup gue gitu ya kan. Akhirnya ngerasain lagi segala macem. Itu bahkan di era itu 2014 itu gue pernah lagi ke Bandung. Di Jalan Trunojoyo gue lagi bancakan ya. Ada bancakan. Nah, depan kebetulan ada busnya Persib lewat. Tapi kosong, nggak ada pemainnya. Mungkin drivernya lagi mau bawa bus kemana mau cuci. Toto berhenti di depan di Jalan Trunojoyo. Gue bisa keluar air mata loh ngeliat bus Persib doang. Terharu ya. Padahal nggak ada pemainnya, baru ngeliat bus Persibnya doang gitu. Tapi ya itulah, itu buat gue jadi gini. Persib bukan cuma klub sepak bola, buat gue adalah itu bagian hidup dari gue. Dan ini udah jadi budaya, kebetulan keluarga gue keluarga Sunda gitu ya, walaupun gue besar di Jakarta. Ya udah, maksudnya jadi akhirnya sesuatu Persib dan timnas menjadi sesuatu yang bikin gue happy tinggal di Indonesia. Gitu ya. Karena yang lainnya ya sudahlah ya. Apa yang bisa dibanggain, yang kalau bisa tinggal di Indonesia, apa yang bikin lo bisa stay di Indonesia dan merasa nyaman? Timnas. Hiburan gue adalah timnas dan Persib. Oke, berarti gitu. Hiburan kita itu adalah sepak bola ya. Sepak bola, karena yang itu yang bisa bikin kita waras. Di tengah-tengah ketidakwarasan. Nah, ada momen yang bikin sakit hati selama menjadi bobotoh? Pas era Mario Gomez itu tahun berapa ya, lupa. Mario Gomez itu sekitar 2014 apa 2015 gitu ya. Yang ada Asian segala macam waktu itu ya. Gue tahu waktu itu Persib dengan lagi kondisi yang tidak terlalu bagus secara maksudnya pemainnya masih nggak terlalu menonjol. Tiba-tiba datanglah seorang Mario Gomez yang gue nggak tahu Mario Gomez ini belakangnya siapa, tahu datang dan ternyata dia bisa ngebentuk sebuah Persib yang menjadi yang cukup punya taring sehingga dari yang tadinya papan bawah sehingga bisa sampai nyodok ke tengah. Nomor 3. Oke. Dan waktu itu mau paruh musim, kalau kita ngomong cak-cakan, setengah musim ini menang lawan ini bisa nih nomor 1 setengah musim nih. Ternyata benar. Setengah musim. Cuman ya kita tahu ya waktu itu ternyata ya kita tahu salah satu orang kalau mau mengalahkan Persib bukan kalian di pertandingan. Kalahin faktor non teknisnya. Akhirnya waktu itu yang bobotohnya dihukum lah dengan segala cara. Menurut gue ini gue yang bodoh aja, orang awam
ini kok kayak gini ya, kok kayak dibuat memang digembosi gitu untuk tidak naik. Nah itu sedih. Maksud gue fair lah sebagai tim, sebagai liga, ayo bermain. Memang yang bermain di atas lapangan. Yeah. Setelah 90 menit, semua kita sama-sama punya satu visi untuk majuin sepak bola Indonesia. Tapi lu jangan pakai dengan segala cara untuk menggembosi sebuah kemenangan menjadi dengan ya gitulah kepentingan-kepentingan. Oke. Ternyata masih ada praktek-praktek seperti itu ya di sepak bola kita ya. Nggak di kita doang sih sebenarnya, di semua sih. Iya. Cuman beda perlakuan aja ya. Kurang pinter aja yang di sini. Caranya. Kasar. Terlalu kasar. Karena yang awam kayak gue bisa nangkep gitu kan. Gitu. Iya. Oke, Fajar nih. Ini berbeda dengan yang dua nih, kan dua bobotoh ya kan. Fajar tuh La Viola Persita. Gimana rasanya mendukung klub yang jarang siarin di media nasional? Jarang disorot di media nasional. Jadi gini Kak, sebenarnya jujur gue untuk Liga Nasional atau Liga BRI ya sekarang. Yeah. Super League, sekarang Super League. Super League ya. I-League I-League ya? I-League sekarang. Nah, ini aja udah masing-masing Iya. kurang paham. Nggak. Beda-beda ya. Jadi sebenarnya kurang apa ya? Kurang memperhatikan. Gue tuh sepak bola emang dari kecil seneng jadi sportsnya. Lebih ke liga-liga luar yang gue jadi idola gue tuh 3 sih Kak. Nasional tentunya Indonesia lah. Yeah. Udah pasti. Itu dari kecil. Walaupun kalau nonton frustasi ya iya. Kadang gini loh Kak, gue sempet kalau gue nggak nonton menang. Kalau nonton gue kalah. Gue sempet apa gue nggak usah nonton aja. Itu happen gitu. Langsung membuat kita kayaknya gue nggak usah nonton biar menang ya kan gitu. Oke. Tim nasional udah pasti. Kedua karena permainan tim nasional Jerman. Gue dari kecil suka. Panzer Karena sistematik dan nggak individual, dia teamwork. Kedua MU, King MU. Oke. Nah, ketiga, kenapa Persita? Jujur historinya karena kebetulan gue deket sama Mas Zaki Iskandar sebagai presiden kita lah. Abang-abangan lah, elemen lah Mas Zaki. Nah, di situ gue jadi ngelihat lagi Liga Indonesia yang selama ini nggak gue tonton. Mungkin dulu zamannya Perserikatan lah gue tonton karena bener. keren. Itu seru kan. Seru banget gitu. Persib, PSMS itu kan luar biasa. Galatama juga ya. ya. Betul. Nah ini gue baru nyimak lagi. Ternyata sebenarnya cukup modern lah. Maksudnya apa yang udah terjadi di sekarang. Dan gue ngeliat kalau Persita adalah contoh sebuah manajemen klub yang arahnya modern gitu. Dari pembibitan di usia muda gitu gue lihat sendiri kan, terus EPA-nya jalan ya. Iya, stadionnya juga jalan gitu kan, secara bisnis pun. Jadi seru juga, dan gue beberapa kali ya sama Adit sama Arya diundang nonton langsung gitu La Viola. Jadi malah kita diundang waktu jadi launchingnya jersey-nya Persita. Elemen main manggung waktu itu buat di situ gue lihat keren juga ya, dan gue ngelihat bahwa ada effort yang luar biasa karena ternyata ngurus klub bola tuh gila. Itu sih. Dari segi biaya, segi any kind lah, anything costnya. Tapi ada orang yang punya passion dan menjalankan itu, dan fansnya juga luar biasa gitu. Jadi di luar apapun ini, bahwa gue ngelihatnya bahwa ini sebenarnya potensi ya sepak bola ya. Nah tapi mungkin ya dan again tadi pembicaraan kita mungkin ke depannya kita mengharapkan ada sistematik yang positif lah gitu. Iya. Tapi Jar, lu pernah nggak ngerasa bahwa sistem sepak bola Indonesia itu tidak adil atau tidak fair terhadap klub-klub daerah? Ya itu sih. Ya gue denger sih ya Kak. Maksudnya ada wasit yang masih tanda kutip ya bermain, jadinya yang lemah makin lemah gitu kan. Tapi gue nggak tahu lah, itu sebab kan mungkin konspirasi ya. Gue nggak tahu. Tapi yang gue lihat bahwa ya itu sebenarnya potensi daerah. Gini aja paling gampang Kak. Anak gue tuh pernah gue sekolahin di Arsenal. Oke. Sekolah akademi bola. Iya, akademi. Itu tiap minggu main sama tim-tim
SSB. Ya SSB maksudnya yang di Iya. Depok misalnya. Iya. Ibaratnya bermain ya walaupun mereka sekolah tapi kan ini Arsenal ya. Itu apa? Dibantai terus setiap minggu. Sama tim Depok Arsenal yang kalah. Oh iya? Iya. Oh really? Terus menurut lu apa yang membuat hal berarti seperti kan itu? sebenarnya pada usia tertentu ada potensi-potensi pemain muda yang itu kan apa ya, gifted ya? Iya, bakat ya. Bakat secara, ya. Jadi tinggal sebenarnya training dan diarahin aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada potensi di situ. Nah mungkin sebenarnya ini udah ya, tapi then again gue nggak bisa precise ngejelasinnya ya. Harusnya semua klub bola yang dari daerah pun bisa diangkat, tapi dengan atas nama bahwa ngelihat potensi skill gitu ya. Gitu sih. Iya. Nah, kan kalian sudah pernah ngalamin era timnas dari berbagai era lah ya. Menurut kalian timnas kita ada perubahan nggak sih? Apakah atau apa yang paling berubah dan apa yang tetap stagnan aja gitu? Ada yang mau? Kalau berubah sih, kalau menurut gua dengan komposisi yang sekarang ada naturalisasi jauh berbeda. Itu membuat cara pandang dan mentality berbeda. Gitu ya. Itu kalau menurut gua. Jadi akhirnya membuat pemain-pemain yang mungkin dia cuma ada di liga domestik terpacu untuk bisa lebih baik. Itu sih kalau buat gua. Kalau dari sisi itu. Jadi ada rivalitas membuat itu jadi baik ya. Karena pasti mentality kalau dia udah main di luar itu membawa pengalaman dan vibes yang beda memang. Ada transfer knowledge di situ. Itu kita bisa lihat dulu zamannya Rocky Putirai. Waktu pas dia main di luar, pas dia main di lokal lagi, itu PD-nya beda. Beda ya. Beda banget. Yang akhirnya dia lebih lebih luas dan wah gila sih emang beda sih gitu. Iya. Tapi ada yang stagnan nggak? Stagnan kalau menurut gua cuma pergantian pelatih. Jadi yang akhirnya bola ini kan teamwork, ya kan? Bukan untuk 1-2 orang doang yang muncul, ya kan? Semua punya penting dari kiper sampai striker sampai bench sampai pelatih. Jadi nah, kalau teamwork biasanya kan kalau tengah jalan lu ganti-ganti, aduh, kan akhirnya chemistry akan lu ulang lagi dari awal, gitu loh. Ya kan? Ibarat suami istri, lu tiap hari ketemu akan lebih tahu dibanding waktu pacaran. Iya dong. Iya betul. Iya kan? Udah yang tadinya nggak kelihatan kan, selama pacaran kalau sudah yang jadi lama istri kan, beda ya. Betul, yang lama kan chemistry itu bisa nyampe kan. Gitu, dia lari kemana dia langsung tahu, ya kan? Gitu. Jadi kalau menurut lu kondisi, kalau lu harus jujur ya, kondisi Indonesia hari ini sepak bolanya bikin optimis atau justru bikin ragu? Dengan kondisi-kondisi kayak yang lu tadi bilang ya. Kalau ditanya soal optimis sih harus optimis. Dari dulu dihancurin terus kita optimis aja kan. Sebagai penggemar selalu optimis. Optimis aja kan. Berdoa. Makanya ya sebenarnya ya kalau namanya loyalitas supporter tuh tidak perlu lagi dipertanyakan sebenarnya. Bahkan sampai waktu yang optimis PSSI-nya lagi dualisme terus akhirnya harus tetap ngirim timnas yang waktu Simon McManamy dengan pemain apa adanya. Gue tetap dukung, tetap optimis. Jadi gini, kalau gue mentalnya, gue nggak tahu ya, mudah-mudahan semua pemain juga maju aja dulu di lapangan. Urusan kalah menang jangan kalah mental sama yang lain gitu. Nah itu yang kadang-kadang masih yang Indonesia nggak kalah skill kok, mental itu. Nah saya tadi mungkin ada hubungannya sama Arya. Ini juga berhubungan dengan struktur tiang fondasi yang mau dibuat seperti apa. Dari yang Liga 2, 3, 4 sampai akhirnya ke timnas. Kalau ini dirubah-rubah terus kan akhirnya kita mau bikin sesuatu kan nggak kayak bisa balikin tangan ya. Dulu pas eranya Alfred Riedel salah satu ada harapan nih kayak dapat Hilal bagus gitu ya yang waktu AFF 2000 berapa tuh? Yang akhirnya di final kita lah sama Malaysia. Padahal udah menang 3-0 di pertama ya. 2010 bukan? 2010. Yang pertama kali akhirnya ada naturalisasi Christian Gonzalez dan sama Irfan Bahdim. Gue nonton tuh di Gue nonton di sini. Kita nonton sini.
Itu kali ya kalau kita misalnya kita kan masuk final udah berkali-kali ya. Tapi kayaknya yang harusnya final itu harusnya bisa jadi juara tuh mungkin harusnya di 2010 Iya, itu salah satu chance terbesar saat itu. Itu yang isunya Leicester itu ya. Oh, bukan isu Alphard bukan. Tapi gue mau nambahin Kak, tadi ya timnas ya perbedaannya kalau sekarang menurut gue secara gamblang ada naturalisasi. Which is ya mungkin fine aja lah, itu mungkin di negara lain pun ada lah. Sah aja. Tapi gini, menurut gue sebagai fansnya timnas, kalau gue orang gamblang-gamblang aja lah. Iya. Mau gimana ngaturnya, gimana itu ngelatihnya, mau siapapun pelatihnya, lu mainnya udah sampai mana? Contoh Korea sama Jepang lah. Zaman dulu Korea Jepang ya udah se-Asia aja. Tapi sekarang dan kebetulan gue punya privilege kemarin karena gue idola Jerman. Piala Dunia gue nonton game pertama Jerman dan Jepang. Gue Jerman banget dong. Kalah men Jepang. Mainnya gila banget Jepang. Itu jadi that's it. Lu ngomongin timnas, lu hasilnya sampai mana? Udah itu aja. Mau gimana ngaturnya, lu kalau nggak sampai di taraf itu ya gagal dong. Udah, akuinnya gagal gitu. Kan kita pengen lihat sekarang kita main AFF aja deg-degan mulu gitu. Ya kan? Asia Tenggara dan sekitarnya. Nah, tapi kan kita pengen leverage terus lah. Kita main Asia, ya kan? Pengen World Cup. Nah, udah, lu pasti aja itu berjalan nggak? Contoh udah Jepang aja paling bener lah kalau gue. Terus gini, kalian nih ya, aku agak flashback karena aku kita belum cerita nih. Pengen tahu perasaan kalian sebagai fans, pencinta sepak bola juga ya kan. Kita kemarin tuh kan hanya tinggal 2 kali 90 menit menuju ke Piala Dunia. Lalu kemudian kita harus gagal di round keempat dengan dikalahkan oleh Saudi yang dimana kita sudah pernah mengalahkan mereka dan juga dikalahkan sama Irak kemarin. Apa perasaan kalian pada saat kita ternyata gagal akhirnya? Hancur lah. Di luar hancur, gue ngerasa momen kemarin adalah mungkin satu-satunya era timnas. Gue nggak tahu benar-benar ke depan ada lagi terulang rasa itu gitu. Timnas itu akhirnya menjadi milik bangsa Indonesia. Banyak banget gue ngelihat akhirnya saat pertandingan timnas main itu seperti berhenti dunia di Indonesia yang semua orang nonton timnas, bahkan yang nggak pernah nonton timnas akhirnya nonton timnas gitu kan. Itu yang katanya ada tim fans FOMO lah Gue nggak masalah dengan fans FOMO-nya, tapi buat gue pada saat lu membuat sesuatu dan itu menyentuh hidup masyarakat, itu pasti buat gue luar biasa. Jutaan doa, jutaan mereka effort mau nonton timnas segala macam, tiba-tiba ya tinggal 90 menit bisa merubah hasil itu dan gagal, wah hancur. Kita nggak usah apalagi pemainnya ya. Kita jutaan manusia rakyat Indonesia rasanya sedih lah. Hari itu hari setengah tiang lah. Gimana ya? Ya sebenarnya kalau gue ngelihatnya gini, sebenarnya kan dari pas memulai itu sudah ngelihat udah kepilih pemain segala macam, itu kan ada masa prime ya. Memang yang terakhir itu buat gua itu kayak udah titik maksimal yang jujur skuadnya ya, kedalaman skuad segala macam. Dan selalu diberikan jalan sampai ke titik itu. Ya lemesnya sih, waduh, ini mau ulang dari nol lagi satu. Pemainnya pasti akan berubah lagi karena pasti dari nol lagi karena dia pasti kan bertambah umur pemain-pemain ini kan. Belum tentu pas sekarang masih di usia sekarang dia lagi ibaratnya ngepicknya, itu yang akhirnya belum tentu akan keulang lagi kesempatan itu. Itu sih yang akhirnya wah gila sih. Dan itu kayaknya era di mana timnas beneran milik rakyat Indonesia itu. Timnas milik rakyat Indonesia, bukan timnas sekedar mewakili negara. Gitu. Jadi rasa itu yang nggak pernah didapat. Dan percaya apa nggak, pas era timnas yang kemarin itu. Yang kemarin itu yang kapan? Yang eranya bukan yang kalah, bukan yang Patrick Kluivert. Era STY ya. Buat gua mungkin itu
tadi gue bilang era timnas yang beneran dimiliki oleh semua orang, mereka bisa effortkan untuk apa ya rasanya susah loh membuat sesuatu yang akhirnya menjadi milik rasa semua orang gitu. Itu belum tentu bisa diulang lagi gitu. Ya. Jar, gimana Jar? Iya, kalau gue jadi malah bingung posisi gue. Bingungnya. Kenapa bingung? Mungkin kalau orang jadi kayak kecewa, kayak kecewa dan ya pastilah, karena kan kita mendukung terus. Tapi gue kayak ya udahlah, jadi sampai kayak gitu loh. Jadi kayak, tapi I think that is wrong gitu kan. Nah tapi ya itu, jadi kondisinya ini udah jadi sebuah olahraga dan kebanggaan ya, dan orang menantikan luar biasa. Indonesia tuh emang kayak sepak bola tuh luar biasa lah. Nah di sini emang jadinya kayak, aduh kok gini ya gitu, kayak ada, tapi gini loh, kayak love and hate collide gitu. Jadi kayak ini gue nyalain siapa? Def Leppard. Iya. Love and hate. Gue Love and hate relationship. kayak gue frustasi, tapi gue nyalain siapa ya? Gue Iya. kayak gitu loh, udah kayak gitu sih. Kak. Iya. Tapi kan gini, kita sebagai fans ya, kan kemarin sempat ada statement selalu disuruh bersabar, ya kan? Menurut kalian? Yang nyuruh bersabar siapa? Ya banyak pihak lah, ya kan? Termasuk federasi kan kemarin harus sabar, karena semua butuh proses, ya kan? Selalu begitu kan, gitu. Dan aku pengen dengar dari kalian ya, sebagai fans timnas yang dari era ke era sudah mengikuti, dari era kegelapan sampai kemarin hype-nya ada, sampai kemudian turun lagi gitu kan. Kalian ngerasa sabar itu akhirnya ada batasnya nggak sih? Kalau misalkan federasi tidak membawa STY ke sini, mungkin kita sampai kapan akan tetap terima aja jadi orang sabar. Tapi karena federasi sendiri yang membawa STY ke sini, dan STY membuat satu, sebenarnya kalau masalah skill balik lagi nggak terlalu jauh beda antara yang generasi sebelum-sebelumnya pelatih. Tapi satu yang gue lihat daripada pas saat STY, gue tidak membela ininya ya, tapi yang gue lihat adalah pada saat itu timnas dan kita sebagai penonton pendukung timnas, kita sampai di mental di titik di bawah kita tidak takut ngadepin siapapun. Mau ketemu Jepang, mau ketemu Australia, harapan untuk menang itu ada, dan kita nggak pernah takut dengan nama besar siapapun. Buat gue sampai di titik itu STY berhasil. Terserah orang mau bilang gue STY belum pernah ngasih. Men, di Indonesia itu bukan hasil yang belum pernah juara ini, belum pernah ngasih piala ini. Lu bawa STY ke sini, yang berhasil dia rubah adalah mentalitas. Mentalitas pemain, mentalitas penontonnya sampai pendukungnya. Itu buat gue hal yang lebih mahal. Kalau mental itu udah dapat, sebetulnya kita tinggal tunggu waktu. Ya cuman balik lagi kan, akhirnya ada hal terkonyol lah yang menurut gue tiba-tiba di tengah jalan diganti ya. Kita sebagai pendukung mau suka tidak suka, mau tidak mau cuman bisa nerima. Kayak Fajar tadi mau nyalain siapa? Itu aja paling. Tapi oke, sebagai fans garis keras ya, lo masih percaya nggak sih sama proyek timnas sekarang? Percaya nggak? Kalau ngelihat pemainnya, mumpung masih di masa prime-nya mereka, gue sih harus percaya. Tinggal ngeramunya seperti apa yang gue nggak tahu, ya kan? Dan gue juga nggak tahu apakah ngeramunya memang pure dari tangan sendiri atau dengan campur tangan yang lain juga gue nggak tahu, ya kan? Yang akhirnya banyak pala, banyak suara, yang akhirnya pelatihnya pusing lagi ganti lagi, ya kan? Ya kan? Kan itu. Kalau dibilang sabar, kenapa kemarin nggak sabar untuk menahan dulu STY? Ya kan? Jadi sebenarnya yang nggak sabar itu supporter, fans, atau nggak tahu. Kalau kita kan happy aja ya. Kalau kita ngomong penikmat happy aja. Kita kan nggak punya hak milih pelatih, kita nggak punya hak milih pemain. Kita cuma terima apa adanya dari apa yang dibuat oleh federasi. Mereka ngasih seorang sosok yang bisa memberi harapan, dan ternyata kejadian sampai terus tiba-tiba dihancurkan lagi. Ya sekarang kita harus mulai lagi dari nol. Ya mau nggak mau, suka tidak suka, tetap akan dukung. Gue sih akan tetap akan dukung. Tapi apakah ekspektasinya sebesar yang dulu? Belum tahu.
kita lihat sambil berjalan Sambil aja jalan, gitu. Stok pemainnya sih masih ada. Umur juga mungkin ada beberapa yang masih bisa. Warisan pemain sih masih oke. Dari naturalisasinya, ya kan? dari yang lokalnya Marcelino masih panjang, terus Ramadan Sananta masih panjang, Arhan juga masih punya kesempatan, Rizky Ridho. Kita masih punya harapan. Cuman ini kan pion dari sebuah bidak. Tapi si pemegang papan caturnya ini mau bawa kemana itu balik lagi tadi. Itu doang. Oke. Ini aku mau nanya ya. Selama kalian jadi fans timnas ya, pertandingan timnas yang mana yang benar-benar unforgettable buat kalian? Yang paling seru, yang paling menegangkan atau pokoknya unforgettable deh. Gue yang lawan Korea. Yang lawan Korea. Korea. Yang seri ya. Yang seri dan hari lolos kita. Gitu. Arya? Iya, itu kayak ngepick tuh. Wah, gila timnas gue sampai segininya. Itu gila sih. Fajar juga? Itu. Momen yang paling nonton nggak waktu itu? Nonton, tapi kalau gue sih karena waktu itu gue nonton langsung yang kalah, tapi malah yang di Malaysia AFF sih. Karena gue nontonnya di Bukit Jalil. Oh, oke. Jadi itu kan udah kayak di atas kertas menang tuh. Yang 2010 itu? Yang Leicester itu. Jadinya kayak wow, sepak bola nih. Jadi emang kalah menang ya gitu deh. Kita penyuman penikmat, pendukung. Tapi memang hype-nya waktu pada saat kita lawan Korea itu gila ya. Gila. Luar biasa Luar sih. biasa. Itu hampir rata-rata tamu narasumber gue yang datang ke sini rata-rata kalau ditanya pasti momennya itu. Itu kayaknya udah jadi momen almost hampir sebagian besar pencinta. Iya, bahkan yang nggak pernah ngikutin timnas sama sekali pun. Karena nge-trigger hope kan. Trigger hope. Sangat, itu paling sangat. Iya sih. Itu gue baru sekali itu nonton bola ngalah-ngalahin nonton film horor. Iya. Nontonnya di balik pintu, say. Ya kan? Deg-degan ya. Iyalah, gila lu, penalti sampai muter lagi. Aduh, gila sih itu, gila. Itu intensitasnya tuh. Dan kita lihat di situ ya pemain kita fisiknya luar biasa. Gila lo kayak gak kelihatan capek. Spartan ya. Itu sih dorongan dari mentality tadi. Itu ya. Bener. Gila sih, keren. Terus oke. Nih ya, sekarang gue pengen ngobrolin soal liga kita. Kalau dari kacamata fans ya, dari kacamata kalian ya, fans liga lah kan, Bobotoh, La Viola. Menurut kalian kualitas kompetisi kita udah layak belum untuk jadi fondasi timnas kita? Artinya liga kita yang sekarang ini mau liga 4-nya kah, 3-nya kah, 2-nya kah, 1-nya kah, bisa nggak sih menjadi mesin pencetak pemain untuk ke timnas? Karena kalau kita lihat kondisi timnas sekarang ya kan, dengan adanya, maksudnya kita bukan tidak mendiskreditkan masalah naturalisasi tapi dengan adanya itu kan itu menjadi satu pembuktian nggak sih bahwa liga kita itu belum bisa berkontribusi banyak terhadap fondasi timnas. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih bisa, masih bisa punya harapan. Kenapa? Bahkan di yang musim ini gue banyak lihat pemain-pemain yang ini harusnya udah mulai layak sebagai untuk seleksi timnas dan lain. Kayak kemarin gue lihat siapa pemain Persija striker Excel, iya. Itu ngeri men. Itu dia orang kemana? Maksudnya kemana aja dari dulunya gue nggak pernah ngeliat. Tapi dia juga nggak terlalu. Maksud aku bukan juga usia yang terlalu muda banget kan, dia di 225 juga. Betul. Tapi Tapi kan kan prime-nya tuh harusnya. Prime-nya bukan masalah prime umur ya, tapi dulu sama sekali nggak masuk radar. Nggak kelihatan ya. Betul ya. Terus ada beberapa pemain lain juga yang ini mestinya bisa. Jadi buat gue itu harapan lah. Maksud gue tetap untuk sebuah fondasi liga, timnasnya bagus, itu berasal dari liga yang bagus mestinya. Liga yang berjalan baik karena di situ terdapat pemain-pemain yang bisa tumbuh berkembang, membuat sebuah strata baik untuk akhirnya jadi fondasi bagus untuk timnas. Nanti masalah seleksi dan apa-apa itu balik lagi tergantung dari keputusan coachnya ya. Tapi untuk itunya masih bisa. Lihat Ridho itu udah, menurut gue Rizky Ridho itu kualitasnya udah internasional buat gue. Salah satu back lokal yang gue ngefans banget sama Rizky Ridho. Itu kan aset banget buat di Liga Indonesia kan. Itu dia. Tapi tinggal bagaimana kita memperbanyak Ridho yang lain Ridho yang lain, betul. Itu yang memang saat ini ya
mungkin masih bisa dihitung jari nih sekarang untuk skuad timnas yang sekarang Betul. pemain dari liga lokal ya, Iya, gitu ya, betul, liga betul. lokal. Tapi kan sekarang kan sudah mulai banyak pemain-pemain kita yang pemain diaspora, kalau aku Iya, mengatakan iya. bukan naturalisasi sebenarnya Diaspora tapi ya. diaspora yang sudah kembali main Di juga di Liga. liga kita ya, Iya. gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti liga juga lumayan memberikan kontribusi Iya, karena harusnya. pemain-pemain Jelas. itu juga Banyak. ada Jelas, banyak main benar. di Orang kan ada yang bilang kalau dari diaspora balik lagi ke main di Liga Indonesia penurunan karir ya. Kalau buat gua nggak penurunan karir, menurut gua ini justru bagus untuk membantu energi mentalitas pemain kita agar bisa lebih berkembang. Mestinya ngambilnya positifnya ke situ gitu, Iya, jangan iya, cuman iya. ngelihat wah ini mainnya enggak kok. Mereka justru lu kalau bisa ya gini deh, gue tiap hari ketemunya sama James Hetfield Metallica. Pasti Akan mental gue pada saat gue ketemu sama musisi Indonesia, mental gue udah beda, Iya, cuy. iya, iya, Gue nggak takut manggung sama siapapun karena sehari-hari gue nongkrongnya sama James Hetfield. Gue nongkrongnya tiap hari sama Nuno Bettencourt atau siapa gitu. Itu yang mestinya diserap supaya liga kita bisa jadi lebih berkembang, terutama aspek-aspek faktor-faktor non teknis yang membuat liga ini semakin bagus secara industri, secara komersil, secara kualitas. Itu jadi fondasi yang bagus. Jadi ada proses transfer knowledge-nya Transfer ya, knowledge, baik secara betul, taktikal, betul. technical, secara mentality, betul. Attitude juga Betul, ya mungkin jelas ya, attitude gitu. nomor satu. Aha. Skill lu nggak akan jadi apa-apa kalau attitude lu di bawah rata-rata. Iya, Betul. iya. Oke. Nah, terus kan liga rame ya, Hah. stadion juga penuh. Tapi tadi ya bahwa ada kita bisa berkontribusi, kita berharap liga itu bisa jadi kontribusi ke timnas. Tapi sekarang ini kenapa timnasnya jadi yang naik turun ya? Jar, ada ini gak? Ada pendapat gak? Iya, kalau gue ngeliat dari kacamata, maksudnya point of view di atas ya, kalau ngomongin liga sebenarnya kan kompleks ya. Dari Liga 1 sampai Liga 4 harusnya Yeah. quality ya. Gue cukup prihatin lihat yang kemarin kejadian Liga 4 sih. Yang ditendang Yang dadanya ya. Yang ditendang. Iya, iya. Itu- Kungfu soccer. Itu Kungfu soccer. udah nggak bisa tolerir sih kalau maksudnya untuk ingin mencapai memiliki bibit yang tadi kayak Rizky Ridho, maksudnya itu udah jadi kayak masing-masing liga emang harus ditata secara profesional, and then sebenarnya kayak Adit sih, gue maksudnya optimis jujur sih sebenarnya udah bagus loh liga ini gitu loh. Maksudnya pemain-pemainnya juga yang quality-nya juga bagus. Itu tadi kan kita ngarepin kan ada kayak efek yang domino ya maksudnya Yeah. ke lokal pemainnya. Tapi then again bahwa bola di sini nggak cuma skill. Yang tadi Adit juga bilang bahwa banyak aspek-aspek juga gitu. Kayak profesionalisme gitu kan, Yeah. dan aspek lain yang semuanya itu membuat jadi intelijen juga penting Iya, gitu. Iya, intelijen. iya. Jadi yang kayak gitu-gitu itu Football IQ-nya Football ya. IQ. yes, benar. Itu juga harus mungkin nggak tahu ya, harusnya kan bisa benchmarking ya. Gimana kayak Afrika itu pemain-pemainnya kan luar biasa gitu. Terlepas dari fisik tapi ternyata dia mempunyai intelijen kepandaian bagi pemain-pemain Afrika yang bermain di klub-klub Eropa juga Iya, iya. luar biasa gitu karena bisa adapt gitu. Ya, itu kayak gitu-gitu sih. Padahal kalau dilihat mereka Afrika itu juga negaranya juga negara berkembang ya. Itu poin bener Kak. Iya kan? Heeh. Gitu loh. Tapi kenapa mereka sepak bolanya Bisa lebih. lebih maju gitu Iya, ya? Padahal kalau dilihat dari situasi mungkin secara negara perekonomian negara dan Iya. sebagainya, aku rasa Indonesia mungkin masih ada Much di atas better. mereka, much Iya, better betul, gitu kan. harusnya. Tapi why gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau kalian kan public figure ya, berarti kalian melihat sekarang ini timnas ini dibangun serius nggak sih gitu ya? Dibangun secara serius nggak? Atau yang sekarang ya? Atau cuman sekedar pencitraan? Nih kita, aku minta opini jujur ya, Jujur. opini jujur. Arya mungkin. Yang lain dulu deh. Takut salah ngomong. Yang lain juga sama-sama elemen, wah yang lain juga sama-sama elemen nih. Gimana Dit? Berarti yang dengan pelatih yang baru ya.
Bukan, Siapapun. I'm not talking about coach, Coach, okay. ya, because coach itu kan Sebagian. Ya. hanya part of dari technical, ya kan, sepak bola, gitu. Tapi kan untuk membangun sepak bola itu tidak hanya masalah teknikal kan, Betul, gitu. betul. Nah tadi yang aku lihat, kalau kalian melihat timnas yang sekarang, ya, ini kita bicara yang sekarang lah, gitu. Ini kalian melihat federasi ini serius nggak membangun timnas? Atau lebih banyak pencitraannya? Ini aku sampai 2 kali nih mengulang. Ya nggak apa-apa kan, kita boleh dong supporter bicara, ya kan, gitu. Kalau gue lihat sih untuk dengan jalan instan ini langkah terbaik, ya kan. Tapi kan namanya instan cuma ada ini ya, makanan yang instan ya. Menurut gue itu pun masih ada proses ya. Jadi ini jalan yang terbaik, ada naturalisasi, yang diaspora segala macam. Tapi nah, pencitraan itu yang kadang-kadang ini ya, saru tuh tipis banget tuh, ya kan? Karena kalau dilihat instan, tapi kok kayak pas sudah maju, oke, bongkar lagi. Ini maunya apa ya? Gitu. Jadi kita sebagai penikmat kayak naik roller coaster. Oke. Ya kan? Tiba-tiba terjun bebas, tiba-tiba naik. Kayak dibawa seperti itu sih sebenarnya. Jadi rasanya seperti itu, vibes-nya seperti itu kalau menurut gua. Menurut lu, Dit? Kalau gue boleh nanya, tinggal gue nanya ke federasinya. Kepentingan lu punya kepentingan apa buat ke timnas? Kalau kepentingan lu untuk majuin sepak bola Indonesia, kita akan dukung mati. Tapi yang gue berharap bahwa jangan ada kepentingan lain gitu. Maksudnya jangan bermain di 2 kaki gitu. Tolong jadikan timnas ini adalah bagian dari rasa bahagianya jutaan orang Indonesia. Rasa mimpi-mimpi yang banyak terbenam di kepala-kepala orang Indonesia. Jadikan ini untuk jadi kepentingan bersama, jangan kepentingan pribadi gitu. Nah, kalau itu udah kepentingannya udah sama, gue yakin sih timnas ini juga akan era timnas siapapun pelatihnya pasti akan bisa lebih maju menurut gue. Jangan ada kepentingan lain deh. Majuin aja sepak bola Indonesia, majuin timnas ya. Itu aja. Iya. Fajar? Basically sih sama sih, setuju. Dan again ya harus menjalankan itu. Ini kan udah, maksudnya olahraga ini kecintaan bangsa, dan harusnya menjalankannya dengan profesional, dan gampangnya pakai KPI lah gitu kan. Iya, gitu. betul. Iya. Betul. Kayak ada parameter ya. Ada parameter betul. gitu. Jadi ya dijalankan dengan profesional. Kalau yang salah, evaluasi, benar-benar terbuka, transparan, apa sih sebenarnya gitu kan. Kan banyak lah waktu, I don't know, gue cuma membaca aja dari STY ke Kluivert, banyak lah jadi kayak kenapanya, tapi nggak jelas sebenarnya kenapa gitu kan. Itu tidak kan transparan gitu ya kan, maksudnya ya sebut aja nggak apa-apa, kan mereka juga profesional, dibayar juga gitu kan, sama-sama juga. Nah, tapi di satu sisi ya sampai FIFA melihat Indonesia menjadi potensi, itu juga sebenarnya kan oke lah secara federasi membuat itu. Tapi paling gampang gini lah, waktu zaman dipilihnya Kluivert, jujur gue bertanya secara pribadi ya, maksudnya Kluivert legend, tapi sebagai coach apa ya gitu kan. Track record-nya ya. Iya, track record. Instead of John Herdman ini, menurut gue ini lebih jelas ya profiling. Nah, kayak gitu-gitu loh, maksudnya lebih jelas aja sih gitu arahnya. Itu mungkin maksudnya dari lu pencitraan. Ya, karena gini, sepak bola ini kan itu yang aku pertanyakan selama ini adalah, apakah benar bahwa masalah timnas ini adalah masalahnya di pelatih? Gue kasih contoh ya, bentar ya. Jadi sebenarnya nih, ada case-nya adalah sekarang, kalau gue kasih contoh adalah AC Milan. Kalau Erika nanya, lu suka Max Allegri? Gue nggak suka. Tapi ternyata dia bisa membuat lebih baik untuk mentality si AC Milan ini bisa menjadi papan atas kembali. Kalau dibilang permainannya, wah gila. Mainannya sih ya
pasti yang penting menang 1-0. Kalau lihat nontonnya, buset dah nih, ya kan? Nggak ada cantik-cantik Nggak gitu ada ya. cantik-cantik. Nggak hiburan, Itu nggak adalah, entertain. ya, tapi KPI-nya adalah gimana caranya dia menjadi 5 besar lagi, menjadi papan atas lagi. Itu kan KPI ya. Ya, yang akhirnya oke deh. Akhirnya si Milanisti pun oke deh. Kan Allegri bisa membuat lebih baik. Yang dipanggil pemainnya aki-aki lagi. Iya. Ya kan Modric udah umur 40, aki-aki, ya kan. Terakhir full group masuk. Aduh, ini aki-aki semua nih. Ya kan? Aki-aki Jerman, aki-aki Kroasia. Udah mah orang-orang bilang liga aki-aki kan. Jadi aki-aki ya kan. Aki-aki Masuk Prancis. aki-aki semua, tapi ternyata itu yang bisa membikin pondasi. Oh, ini yang hilang nih di AC Milan. Mentality ya. Yang akhirnya pas Modric main itu membuat sistem berjalan di lapangan, ya kan, KPI-nya berjalan. Dibilang Allegri nggak seneng orang mainnya gitu, nggak ada nyerang-nyerangnya, ya kan? Itu contoh sih sebenarnya ya. Makanya tadi gini, sepak bola Indonesia, apakah benar bahwa masalahnya itu ada di pelatih, ya kan? Atau sebenarnya masalahnya ada di sistem, ya kan? Karena gini, contoh nih, ini kebetulan aku mau ngobrolnya sama Fajar karena Fajar adalah fans MU, kan? King MU, ya kan. Berat dulu kan dulu kita King Indo, sekarang udah selesai main king-kingannya ya, kembali ke dunia nyata. King MU juga begitu tuh. Jadi menurut aku ya, situasi terkini. Menurutku kejadian yang ada di MU tuh hampir mirip-mirip. Jadi MU itu bisa kita jadikan kayak mirror. Mirroring ya. Buat mirror, role model. Yes. buat jadi mirror untuk kondisi sepak bola timnas terutama di kita. MU semenjak Sir Alex Ferguson pergi, lalu kemudian juga sekarang manajemennya ini sudah berapa kali ganti pelatih? Coba aku tanya sama Fajar. 11. Bisa jadi satu tim, bisa jadi satu tim. Terus apakah dari 11 kali pelatih itu bisa mengembalikan masa kejayaannya seperti Sir Alex Ferguson? Terbukti tidak. Oke. Lalu menurut Fajar, masalahnya sekarang ada di pelatih atau di mana? Masalahnya adalah ya kalau gue ngeliat sebagai fans ya, mental. Mental pemain semenjak era kejayaannya Sir Alex itu kayak kehilangan arah. Dan mungkin nggak tahu ya, manajemen kurang sabar. I don't know. Atau manajemennya memang pengelolaannya bermasalah kali? Probably ya, karena then again semua jadi kursi panas. Jadinya kayak ini jadi kayak bingung sendiri. Aku pernah nonton interviewnya Ronaldo ya, bahwa dia sendiri mengatakan manajemen MU tuh parah kan waktu itu kan gitu ya. Artinya memang dari pengelolaan manajemennya buruk kan. Nah, anyway, terbukti ini kan kita bicara ada teori dan harus dibuktikan ya kan. Itu baru bisa menjadi fakta. Nah, fakta membuktikan 11 kali ganti pelatih ya kan, belum bisa membawa kembali ke masa kejayaannya. Oh, gue tahu arah lo, Kak. Iya kan? Gitu. Jadi pelatih artinya maksudnya gini, pada saat sistem atau manajemen itu tidak dikelola dengan baik, ya kan? Atasnya ini tidak dikelola dengan baik, maka jangan mengharapkan hasil apapun walaupun mau lo ganti pelatih dengan udah 4-4-3 udah dipakai, 4-3-3 udah dipakai, 3-4-3 Amorim kemarin juga sudah dipakai, toh tidak ada hasil. Amorim juga kemarin keluar juga karena berseberangan dengan manajemen ya kalau nggak salah kan gitu. Nah, artinya itu apakah menurut kalian itu bisa kita jadikan contoh ya bahwa manajemen yang buruk akan menghasilkan di bawah juga akan menjadi buruk gitu loh. Itu kan udah gue jawab tadi. Kepentingan. Oke. Kepentingan lu apa waktu di sini? Kalau mau sama-sama majuin sepak bola Indonesia, ya majulah yang benar. Bikinlah struktur yang benar, bikin apa tuh istilahnya sebuah buku besar bagaimana lu punya pondasi untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan. Tidak hanya liganya tapi juga timnasnya. Tapi jangan ada kepentingan lain di luar itu. Kalau ada kepentingan lain, kalau ibaratnya gini deh, kalau di band, ya kita main band aja, main musik, bikin karya.
jangan ada kepentingan lain di luar itu. Karena pada saat kepentingan energi itu lu bawa ke band, trust me, band itu tidak akan berjalan baik. Sama seperti mengelola sebuah perkantor atau perusahaan, sama seperti federasi. Buat gue sih itu. Iya, karena kan sepak bola itu tim ya, teamwork ya. Mau dari pemainnya, pelatih, manajemen, ataupun federasi ya, kalau misalkan timnas. Jadi semuanya satu kesatuan sih, ya kan, bukan one man show, gitu. Yang akhirnya lu harus ada tali mata rantainya tuh harus jelas, ya kan, goalsnya apa. Itu gue lihat tuh sebenarnya yang terjadi kalau tadi Erika bilang sistem, itu balik lagi ke AC Milan karena gue Milanisti ya. Terjadi pas eranya Maldini menjadi direktur teknik, akhirnya dia membawa sistem itu dan dia juga tahu historikalnya AC Milan seperti apa, dan terbukti Scudetto. After itu mungkin karena punya kepentingan nih manajemen, dilemparlah Maldini, ya kan, bobrok lagi tuh. Nah itu sih, gitu itu paling gampang sih, contoh case paling gampang. Iya. Jadi ada satu figur yang memang tahu historikal, yang akhirnya dia, nah balik lagi, tapi Maldini ini nggak punya kepentingan, dia cuma pingin apa yang dia cintai bisa berhasil. Karena dia pernah main di situ ya. Pernah main di situ. Nggak pindah-pindah klub lagi. Iya dong. Dia hampir sama kayak Del Piero loh. Ya, loyalitasnya sampai kan. terakhir ditawarin Dirtek lagi kan dia nggak mau kalau nggak AC Milan. Iya kan? Itu luar biasa memang. Nah, tadi ya berarti maksud aku sebenarnya kita jangan sampai gini ya. Pelatih karena dia datang juga menurutku sampai saat ini juga arah belum ditetapkan. Kita belum punya roadmap. Ya itu maksud gue, kan? cuma 2 lembar, 3 lembar atau 2 lembar. Tapi kalau gitu. kata salah satu exco itu memang cuma itu yang mau ditunjukin, ya kan. Mungkin ya kita berharap dengan adanya Dirtek kan, ya kan. Kan kemarin-kemarin ada Dirtek tapi PLT, ya kan. Oke lah, alasannya waktu itu belum ada Dirtek. Sekarang sudah ada Dirtek kan, ada Alexander Zverev. Nah, apakah nanti ini kira-kira mereka di 2026 ini sudah bisa menentukan, sudah punya roadmap atau blueprint yang benar-benar bisa dilihat fisiknya ya, bukan cuman ada gitu ya. Nah, karena gini, menurut Arya, ya kalau misalnya nih ya, ini kan pelatih baru, kita secara track record sudah oke dong, ya kan, profiling oke. Terus dia juga seorang motivator. Kalau kita lihat kemarin konferensi persnya, public speakingnya luar biasa, ya kan, keren ya. Nggak perlu pakai peci ya. Nggak perlu pencitraan pakai peci, pakai batik dan sebagainya. Tapi dia benar-benar datang untuk bekerja. Anyway juga dia mau stay di Indonesia. Dia bahkan sudah boyong keluarganya untuk tinggal di Indonesia. Terlihat profesionalismenya tuh tinggi. Nah, jadi kalau secara itu cukup lah, ya kan, cukup meyakinkan. Tapi the problem is adalah ini dia kan bawa filosofi baru kan, jelas, ya kan. Kenapa dia harus bawa filosofi baru? Karena memang dia juga sendiri nggak tahu selama ini filosofi permainan timnas Indonesia itu seperti apa. Karena memang kita sendiri memang belum punya filosofi yang pakem gitu kan. Nggak kayak tiki taka di Spanyol misalnya ya kan, gitu loh. Kemudian Catanaccio di Itali ya kan, terus di Brazil juga gitu kan. Kita belum punya. Nah, menurut kalian sekarang aku tanya, kira-kira John Herbman dengan datang kondisi masih belum ada arah, bisa dikatakan kita saat ini ya kita juga memang belum tahu karena arahnya belum diumumkan. Dalam hal ini roadmapnya juga kita belum di ini. Kira-kira dia akan berhasil atau hanya akan menjadi kambing hitam selanjutnya? Seperti pelatih yang sebelum-sebelumnya. Jadi kegagalan itu akan dilarikan ke pelatih lagi. Kalau gue jawab masih 50-50. 50-50. Masih 50-50. Berhasil atau tidaknya. Tergantung dari, balik lagi, sebuah tim hebat itu udah pasti setiap lininya tahu mau seperti apa, tahu goalsnya apa, ya kan. Yang membedakan dengan one man show kan itu ya. Iya. Menurut lu, Dit? Kalau Arya kan bilangnya 50-50. Kalau buat gue, kalau masih sebatas juara AFF sih belum berhasil. Karena kemarin kita udah sampai lolos Asia, kualifikasi Piala Dunia. Lewatin itu aja. Kalau udah sampai lewatin itu, tidak diobrak-abrik lagi apa-apa, tidak ada hal konyol apapun lagi, baru gue bilang berhasil. Gitu aja. Dan mudah-mudahan ada hokinya.
Gitu. Tetap hoki ya. Oke, apapun oke lucknya gitu. Berarti kita baru bisa melihat hasil ini 4 tahun lagi. Iya. Iya kan? Iya. Karena kan Piala Dunia kualifikasi baru akan Iya. digelar 4 Makanya tahun lagi. targetnya berapa? 2030 ya? Iya, Targetnya 2030 kan targetnya kan Iya. kalau kita Iya. dengar dari itu targetnya membawa Indonesia lolos Piala Dunia di 2030. Nah, aku nggak tahu apakah itu nanti akan dikatakan lagi ekspektasi yang ketinggian atau dikatakan hanya ilusi atau Ya itu Gimana juga Mas jawaban tadi kan. Kalau cuma sebatas AFF kan enggak lah. Karena kita udah pernah lebih dari tinggi. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan AFF ya. Gitu. Berarti harusnya kita tidak lagi bicara proses dong sekarang. Oh iya dong. Iya. Tapi di mana-mana ngomongnya harus proses karena harus beradaptasi, makanya harus jangka panjang ngebangun dan sebagainya. Gimana nih? Proses itu mestinya waktu RSTY, waktu Patrick Kluivert tuh ngomongnya udah hasil. Gitu ya. Iya dong. Karena waktu STY kita dibimbing, diarahkan untuk menerima proses dari nol lagi sampai akhir di titik itu. Tiba-tiba cut, ganti Patrick Kluivert. Ya udah Patrick Kluivert udah nggak ngomong proses lagi, masih hasil. Gagal cut. Sama Herman ini juga menurut gua udah hasil, tidak proses. Ngapain kita mulai lagi dari prolog lagi ke bab 1 gitu. Mindset itunya dong harus diiniin gitu, mindset dan mentalitinya. Karena semuanya kan tuh warisan ya. Contoh deh kita lihat kayak AC Milan? Bukan. Oh, bukan. Sekarang kita lihat City deh ya. City kenapa beberapa tahun terakhir kan memang sangat perkasa kan, ya kan? Karena skuadnya Pep tuh sudah tahu apa yang harus diganti, apa yang harus dibeli. Jadi jangan diobrak-abrik, ya kan? Itu yang sebenarnya yang akhirnya tinggal meneruskan secara taktik aja kan. Cuman kalau Pep itu diganggu sama manajemennya enggak? Enggak, gitu. Malah difasilitasi ya. Iya, Gitu. Amorim diganggu. Iya. Kalau gue nambahin gini sih Kak, ya, tadi gue setuju banget sama pembicaraan kita bahwa paling penting roadmap. Roadmap jelas. KPI itu tadi. Iya. Sebenarnya ya udah targetnya World Cup udah nggak usah diganti-ganti dong, ya Iya. kan? Jangan berubah lagi. Jangan nanti berubah roadmap. lagi dong. Jangan masa mundur jadi lagi. turun? Ya kan? Kita udah pernah di situ gitu. Jadi itu harusnya terusin. Nah tapi ini cuma point of view gue ya sebagai penggemar. Maksudnya kayaknya ya Indonesia tuh kalau kita ngomong pelatih ya, walaupun pelatih adalah bagian, bukannya jadi utama juga dari bagian. Adalah yang bisa mengangkat mental pemain. Orang Indonesia kan baik, terkenal ramah tamah, ya kan? Kita sabar. Jadi kalau ketemu yang agak gimana kayak gitu kan. Jadi kayak butuh pelatih yang push. That is why STY mungkin berhasil. Instead of pelatih yang nggak bisa memberikan saluran bahwa you can do that gitu kan, yang ngangkat mental. Ini cuma gue doang sih Kak. Jadi ya gue harapkan John Herman walaupun kelihatannya orangnya cool atau apa, tapi dia bisa memotivasi pemainnya benar-benar bisa, lo tuh udah di level yang udah nggak ada yang tadi Adit bilang nggak ada yang harus takutin gitu. Itu sih. Ya kita mudah-mudahan ya, karena kita lihat juga kan beliau motivator juga tuh, aku lihat juga, makanya gitu ya, dia Kak? juga dia seorang motivator juga, makanya dia sering juga diundang-undang untuk jadi pembicara karena secara tadi justru itu kelebihannya. Iya dong. Jangan-jangan dia di sini jadi pembicara juga ntar. Bisa jadi. Datang ke sini. Iya kan maksudnya ngelatih kan. Selain Berarti ngelatih. si striker Juve itu hasilnya dia deh. Siapa? Siapa nih? Jonathan Miliano Jonathan. No. Juventus. Striker Oh, Juventus yang Jonathan David. Jonathan David dilatih Kanada kan? Hartman ya Iya, berarti. iya, dia kan. Itu kan luar biasa sih. Jadi jago ya. maksudnya. Ya tinggal kita lihat apakah nanti apa yang dia perbuat di Kanada, apa yang dia lakukan di Kanada apakah bisa di copy paste Iya. Iya. di betul. Indonesia gitu Betul. ya. Karena mengingat biar bagaimanapun Kanada walaupun dia bukan negara yang ini banget, tapi pemain-pemainnya secara individu banyak juga yang sudah main di liga-liga Eropa, top Eropa ya, gitu secara individual, gitu loh. Nah, tapi kita lihat nanti apakah mereka bisa beliau bisa perform di Indonesia. Sebenarnya tadi kuncinya sejauh mana federasi memberikan kepercayaan tanpa diganggu ya. Menjalankan Jadi hanya fungsinya mensupport masing-masing ya.
tidak masuk ke ranah teknis. Kalau gue ya. boleh analoginya tuh kalau di dunia kerja kita di band gitu ya, sebagus apapun band, setinggi apapun jam terbangnya band, yang menentukan sebuah show itu layak didengar dan bisa dinikmati oleh penonton adalah sound engineer kita di depan. Yeah. Percayakan aja sama dia bahwa apa yang kita lakuin di sini yang terbaik, tapi percayakan apa yang didengar penonton itu terbaik. Nah, sama. Semoga federasi juga memberi trust penuh nih ke orang pilihannya untuk udah jangan diocak-acak lagi gitu. Lu kasih sesuatu yang bisa dinikmati semua orang, menghibur semua orang dan menghasilkan hasil yang terbaik. Targetnya jelas, udah bukan proses. Proses kita ngomong tuh 4-5 tahun yang lalu waktu ST baru datang ke sini. Kita ngomong hasil, tapi dengan sesuatu yang trust aja, percaya, jangan diobrak-abrik gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi karena bawa-bawa band, seandainya nih ya, kalau PSS itu kita ibaratkan band, ya, mereka solid nggak sih? Band itu kan butuh harmonisasi, ya kan, jelas. Gitu ya, teamwork dan sebagainya. Menurut kalian, kalau misalnya PSSI atau federasi itu kita anggap aja sebuah band, di mana kan isinya banyak, tidak solo kan, bukan one man show tadi kan, mereka solid atau justru kebanyakan ego? Kalau solid, nggak mungkin pernyataan dan statement akan berbeda-beda. Gitu ya? Iya kan? Kadang jadi, ini ngomong apa, ini ngomong apa. Lah ini kemarin ngomong ini, kok itu aja sih. Yang ya sama, kalau band itu pasti banyak drama lah. Kita bisa bertahan tahun ini 27 tahun itu juga berhasil melewati banyak drama. Tapi balik lagi, kita bisa melewati banyak drama itu karena istilahnya kalau tadi kita punya roadmap ya. Kita punya roadmap satu tiang ya gitu. Kita mau ngapain di sini? Kita mau majuin sama-sama nih band. Ayo bikin di mana kita maksimal selama masih dikasih jalan baik sama Tuhan, kita lakuin. Selama kita masih sehat, kita lakuin. Sesimpel itu, prinsip itu dijalanin, mestinya bisa juga dong oleh federasi. Sejauh mana sih lu punya niat baik ke sepak bola Indonesia? Selama lu punya niat baik, kalau Indo dikasih jalan baik sama Tuhan, jalan aja. Asal lu jangan obrak-abrik dengan kepentingan. Jangan bawa kepentingan lain. Kalau kita ngomong fair, jangan bawa kepentingan di luar sepak bola deh. Udah majuin aja sepak bola Indonesia. Berarti harus punya visi yang jelas dong ya. Jelas. Gitu loh. Karena kalau nggak ada visi yang jelas ya tadi berjalan tanpa arah. Sebagus apapun nyasar. Pelatihnya juga nggak akan nemu arah akhirnya kan. Iya. Mau seorang Pep juga kalau ternyata ini juga nggak akan jadi apa-apa pastinya. Gitu ya. Iya. Pep juga bingung kalau ngelatih kesini deh. Aduh, gimana? Bukan bingung sama pemainnya, bingung sama federasinya menurut gua. Mau gimana ya? Gitu. Mau gimana ya? Gitu. Kayak Amorim dong. Iya. Amorim dong ya kan. Jadi bacot. Gitu. Ini sorry ya nih ya teman-teman fans MU. Oke. Nah, sekarang ya pertanyaanku adalah kalau misalnya kita katakan harusnya sudah ada roadmap misalnya ya, udah ada ini yang jelas gitu. Menurut kalian realistis nggak kalau ini kan yang terdekat nih ya, yang terdekat nih kan nanti ada, oke, gini, mungkin yang tepat adalah pertanyaannya kapan John Herbman itu sudah mulai bisa kita anggap berhasil. Lihat progresnya, progres. Ya kan. Ini kan, ini kan dia belum melakukan apa-apa, rasanya tidak fair juga ya kalau kita sudah menjudge tidak mungkin berhasil atau mungkin juga kita memuji terlalu berlebihan juga rasanya tidak tepat ya gitu, karena memang dia belum bekerja nih sekarang nih kan, baru datang. Kira-kira menurut kalian kapan tepatnya kita mulai bisa melihat? 2026 ini akan ada FIFA Series, di FIFA Matchday di bulan Maret atau April ya. Kalau nggak salah pas puasa deh ada ya. Puasa ya. Ya Maret berarti. Itu ada FIFA Series, kita tuan rumah, ya kan. Kemudian ada juga AFF, Juni kalau nggak salah AFF ya. Karena pas itu lagi libur kan, makanya lagi libur tuh liga. Iya kan. Lalu kemudian ada Asian Games. Lalu terakhir tuh di Januari ada Januari 2027 ya Piala Asia. Tapi kalau Asian Games timnya tim muda ya? U23 ya? Enggak, Asian Games. Asian Games bukan SEA Games. Asian Games. Asian Games. Yes. Itu maksudnya U23 apa senior gitu kan? Iya. Kayaknya senior deh. Ya, Asian Games tuh
Coba nanti teman-teman netizen yang tahu kalau Asian Games itu yang diturunkan senior atau kelompok umur, ya atau U23, ya, tulis di komen ya. Kalau gua lebih gampangnya adalah bisa menghasilkan sesuatu prestasi yang baik di sebuah kejuaraan yang memang dalam agenda FIFA. Progresnya pasti kita respect, gitu ya. Sejauh itu aja dulu. Tadi ada Piala Asia, terus ada FIFA Series. FIFA Series sih cuma friendly match ya. Ya, tapi kan tetap masuk sebuah agenda masuk, karena dia masuk ke FIFA match day. Gitu. Ya, apapun hasilnya, kalau bisa sampai satu progres yang baik, gue yakin kok orang Indonesia punya cara pandang yang baik. Kalau emang seseorang itu berhasil akan dapat respect yang luar biasa kok. Kita akan respect apapun sesuai dengan progres, dengan kemampuannya dari yang apa yang diperlihatkan nanti. Itu aja. Ya. Nih, kita kan supporter nih, termasuk gue juga supporter kan ya gitu ya. Maksudnya kita ber-POV dari kacamata supporter. Kalau kita, menurut kalian, selama ini sebenarnya federasi itu dia lebih sering mendengar publik atau lebih jalan sendiri sih? Mau mendengar masukan nggak menurut kalian? Makin lama makin mengerikan ya. Pertanyaannya ya. Iya. Pertanyaannya tepi jurang nih. Pertanyaannya tepi jurang kan nih. Gue bilang ini kan kita sebagai supporter. Ya kan. Kita ngelihat kan selama ini kan kita kan mungkin juga sering dong ya kan. Kan sebenarnya kan sampai teman-teman ultras juga turun ya kan gitu loh. Ya nggak tahu kalian sebagai supporter merasa apakah hanya sebagai objek ya kan atau juga seperti apa sih coba? Ya kalau tadi sempat ada ini kan curhatan seorang Fajar sempat tadi bilang kalau memang mereka peka dengan apa yang inikan oleh banyak fans sepak bola Indonesia gitu ya, mestinya drama-drama pas era STY ke PK itu tidak perlu terjadi. Karena kita lagi ada di on the track. Kecuali STY waktu itu gagal ya. STY gagal. Silahkan, maksudnya emang kalau pekerjaan pun kalau gagal ya udah ada kompensasinya gitu. Itu kan belum gagal. Tiba-tiba hari ini, tapi kan kayak menutup diri gitu dengan suara-suara masyarakat. Bahkan ultras juga kan keras sekali kan gitu kan. Jadi menurut gua sih sebenarnya semua orang di Indonesia pecinta timnas juga tahu kok jawabannya, apakah federasi mendengarkan suara timnas apa enggak gitu. Iya. Kan kalian kan Bobotoh nih kan. Bobotoh itu kan terkenal vokal gitu kan, ya kan. Makanya aku ingin bertanya gitu, apakah sebenarnya suara supporter itu sebenarnya punya pengaruh nggak sih? Kalau kita bicara skala Bobotoh apa yang terjadi dengan perkembangan Persib sekarang gitu ya, salah satu hasilnya karena Bobotoh vokal dan ternyata manajemen menerima. Pernah waktu itu ada demo besar-besaran yang untuk menuntut pertama Persib itu menjadi lebih ada training ground, terus lebih profesional, terutama untuk soal tiketing juga mereka pingin lebih nyaman dan itu didengar. Jadi apa yang didapat oleh Persib sejauh ini dan sekarang ini keadaannya jauh lebih harmonis antara manajemen, pelatih, pemain dan Bobotoh. Nah itu juga gue ngomong ini bukan sebagai Bobotoh aja ya, tapi maksud gue adalah sebuah keberhasilan itu karena di semua faktor-faktor untuk dipenuhi. Nah, kalau masing-masing ada kepentingannya sendiri ya tadi, jadi jalannya beda-beda nih kalau lu punya kepentingan. Tidak satu visi. Lu ada hidden agenda gitu di sini, lu nggak akan bisa jalan. Tapi kalau gue ngomong skala kecilnya di Persib, karena sekarang ini yang terjadi sampai punya training ground sendiri, bisa lolos 16 Asia, itu juga sebuah sejarah. Itu atas aspirasi Bobotoh yang memang menginginkan untuk Persib lebih baik. Gue percaya timnas pun, fans timnas saat bersuara itu nggak ada tujuan jelek kok, pasti tujuannya adalah untuk kemajuan timnas. Fans Persita, The Jack pun pada saat mereka bersuara karena pingin klub kebanggaannya, timnas kebanggaannya juga untuk berkembang. Jadi mestinya menjadi lebih baik ya. Iya betul. Tapi itu juga salah satu lagi menurut gue sekarang Persib bisa menjadi kondusif karena mereka punya public speaker yang baik untuk mengkomunikasikan antara Bobotoh dengan pihak manajemen yang bisa sejalan. Itu bisa menjembatani ya. Terus juga public speakingnya. Artinya humasnya juga bagus betul. Gitu. Segala aspek sehingga mereka tidak perlu membuat isu-isu apapun yang akhirnya jadi simpang siur di luar. Nggak perlu nyewa buzzer. Enggak.
Di Persib gak ada buzzer ya? Nggak, kayaknya nggak tahu ya kalau ditanya, tapi setahu gua untuk mungkin nggak hanya Persib ya, klub-klub Indonesia itu kan udah militan ya. Iya. Nggak perlu buzzer lagi nggak ya. perlu buzzer Untuk gitu. penggiringan opini nggak nggak perlu usah ya. gitu. Mau The Jack betapa besar fanbase-nya luar biasa, bonek juga. Itu udah buzzer natural menurut gua gitu, tanpa harus disuruh. Tanpa buzzer tak berbayar. Tak berbayar. Iya, Mereka tak akan berbayar. melakukan sesuatu pada saat klub kebanggaannya need something lah Ya, istilahnya ya. gitu. Tapi kalau menurut kalian ya, supporter itu fans lah. Ya tadi La Viola dari Bobotoh, kita juga sebagai fans timnas. Menurut kalian tuh fans itu paling marah sebenarnya kalau tim kebanggaannya, tim kecintaannya itu timnas kita juga kalah, atau lebih marah kalau kita dibohongi atau tidak transparan lah gitu, sehingga membuat kita bingung gitu. Sebenarnya lebih marah mana? Kan kebanyak orang bilang, banyak nih ya pandit-pandit juga mengatakan bahwa banyak lah beberapa pengamat mengatakan bahwa fans timnas tuh kadang-kadang banyak fans yang taunya menang gitu loh. Ini kan kalian juga fans, kita juga supporter. Apakah kalian begitu? Harus menang, nggak mau terima kekalahan? Atau sebenarnya buat kalian tuh kalah menang ya ini, tapi lebih kalau dibohongin, begadang begini begitu gimana kira-kira? Gue balik lagi yang tadi kata Fajar, kalau mereka punya goals atau KPI yang memang mungkin akan masyarakat Indonesia mengharapkan itu nggak akan marah dan nggak akan kesel sih pasti. Itu sih, ya kan. Tapi jelas, oke, goalsnya ini ya, ternyata goalsnya itu bisa mencapai. Ya kalau menang dan kalah itu kan memang sebuah game ya, ya kan. Tapi kalau kalahnya dengan konyol kayak model waktu sama Malaysia, ya itu juga bukan sebuah game yang nikmat ya, ya kan. Jadi kalah menang itu udah pasti, ya kan. Nggak bisa dipungkiri, nggak mungkin semua game Kita menang terus. Menang terus juga nggak mungkin, ya kan. Tapi minimal goals yang emang ditargetkan untuk masyarakat Indonesia minimal tercapai atau mendekati. Jadi ada progres, ya kan. Ini boro-boro mendekati, kadang-kadang udah mendekati, ya jadi jauh lagi kan. Ya kan. Jadi itu yang akhirnya akumulasi sih, gitu kan. Ya, kalau gue gampang simpelnya gini, fans itu entah siapapun ya, menurut gue mau fans klub, ya fans dari sebuah klub atau timnas, menang kalah itu biasa. Yang mungkin fans yang lebih wise, mereka akan bilang selama mereka melihat permainannya memang ada ngotot, pingin menang, nggak mau kalah, tapi terus harusnya kalah, fans tetap terima kok. Kecuali mungkin mainnya emang butut, kayak gue balik lagi ke analoginya ke Bobotoh. Bobotoh itu pernah waktu kemarin kita yang Asia kalah sama Lions itu, Bobotoh nggak marah karena kenapa? Kita mainnya tuh kerasa energi ya gitu. Tapi kalau Persib lagi jelek, wah itu butut diserang sama Bobotoh gitu ya. Mereka paham bahwa setiap pertandingan ada menang kalah. Paling ya kalau misalkan ada fans yang pinginnya menang terus, biasanya fans baru lah, gitu fans ya. masih yang umur pemula ya gitu ya, maunya menang terus gitu ya. Kalau yang udah wise, mereka tahu kok, bisa bedain permainan yang memang lu kalah memang pertama nggak hoki, ada ya namanya pertandingan menang kalah, tapi kalah emang butut dari awal, lu layak kalah gitu ya. Atau kalah kelas kan juga bisa kalah kelas ya, betul. Kalau kalah kelas ada perlawanan juga kan sebenarnya betul, juga nggak ada masalah ya kan. Kalahnya cuma 2-1 ya happy kita cuma 2-1 ya kan. Gitu loh. Kayak kita waktu lawan Australia kita nggak menang tapi menahan Australia. Oh gila. Iya, betul. Kemarin di GBK ya kan, gila luar biasa itu. Apa namanya, Fajar? Gimana Jar? Iya. Ya, dan again, jadi ya kita ya terutama mungkin federasi ya menjalankan bahwa kita melihatnya ini kayak stakeholders lah, maksudnya penggemar kan juga mempunyai peranan gitu kan, dan harus disadari bahwa ya pasti ya yang namanya fans pinginnya menang. Tapi gini loh, gampangnya ini kan kayak jalanin sebuah perusahaan ya. Intinya gue ngebayangin kayak tim Jerman, tim Spanyol itu di level apa sih, maksudnya targetnya kayaknya udah kayak gue menang Piala Dunia deh, ya kan gitu kan, gampangnya gitu. Nah seperti kayak di Indonesia ini harusnya gampang KPI-nya.
peringkat aja, peringkat FIFA. Jadi dan again itu semua ada roadmap kan. Iya. Dalam setahun ini lo ada berapa pertandingan, FIFA match-nya berapa, lo harus menang berapa, lo kebayang seri berapa kalah, dan lo naik peringkat berapa. That's it kan. Harusnya segampang itu. KPI-nya gampang kok sebenarnya. Parameter yang paling parameter jelas itu gampang. ranking. Peringkat, Dan iya, semua itu kita lihat. Nah, kalau nggak capai, kenapa ya federasi? Nah, tapi then again federasi harus mampu menjawab itu secara gamblang dan transparan. Tapi Jar, yang naikin ranking sampai puluhan tingkat aja dipecat kok. Nah, itu tadi karena harusnya ada jawaban ya. Ya itu tadi makanya semuanya harus dilihat dalam point of view yang benar-benar kita Menyeluruh. Iya, menyeluruh komprehensif. Iya. Makanya tadi ya itu ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Iya, That's why kenapa kita butuh parameter, Iya. butuh KPI, parameter sebenarnya di mana sih kita bisa menilai bukan kita saja tapi federasi juga dalam menilai bener. Berhasil atau tidaknya seorang pelatih. Iya. Itu kan tercapai atau tidaknya KPI yang ditentukan dari awal harusnya ya kan gitu. By the way sekarang direktur teknik siapa ya Kak? Itu Alexander Zverev. Oh si Jordi Cruyff udah nggak? Jordi Cruyff teknik kan ya? cuman konsultan aja dia, Oh, bukan teknik ya dia? Bukan. Oh. Bukan. Jadi dia hanya konsultan aja sih katanya gitu. Tapi aku nggak. Tapi bukan yang pasti dirteknya Alexander Zverev. Karena John Herdman masuk, dia milih tadi Alexander. No. Oh sebelumnya udah. Jadi memang justru Dia John udah Herdman itu Clever. salah satunya dari rekomendasi dirtek kita. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya dirtek ini dan dirteknya juga bukan main-main profilingnya gitu kan. Dia bawa tim Jordan. Dia kan sebelumnya dirtek Jordan. Oh. Jordan ya kalau nggak salah Jordan. ya Jordania. Gitu. Jordannya yang kalah 4-1 sama kita bukan? U23-nya, tapi Iya, U23. seniornya masuk Piala Dunia. Seniornya bro. masuk ya. Gila, kemarin nonton U23 agak Sedih miris ya? karena apa Vietnam kan menang tuh 2-1 tuh Iya. lawan Jordan. Sementara kita kemarin waktu itu kan mengalahkan Laos. 4-1 loh Iya, itu. kita sama Laos aja ngapa-ngapain kemarin. Iya kalau kemarin kan maksudnya waktu era Ya, itu sebelum, Jordan itu kan satu grup sama kita juga Betul. kan 4-1 loh. Australia aja kita kalahkan 1-0. Dan Vietnam Tapi berhasil. Vietnam kemarin juara grup loh, Yes. gila. Itu loh. Iya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman netizen ya, begitulah bahwa kita sebenarnya supporter itu mungkin sepakat tadi kita katakan bahwa kita juga percaya proses. Tapi proses kan harus ada progresnya. Iya. Ada Iya goals, kan? ada jelas. Yes, gitu loh. Jadi harus jelas visinya. Kita juga supporter bukan juga senang sesuatu yang instan kan, Betul. gitu loh ya kan. Karena apa? Yang instan itu memang mengenyangkan, tapi tidak menyehatkan. Sepakat gak? Betul. Iya kan? Iya. Sesuatu yang instan itu memang mengenyangkan tapi tidak menyehatkan. Begitu juga dengan sepak bola kita gitu kan. Kita supporter paham sekali tentang itu gitu. Paling paham lagi Kak adalah masyarakat Indonesia tahu kok, kita juga tahu diri. Nggak mungkin kita minta kayak Argentina, nggak mungkin lah. Iya, ya kan? Jadi iya, tahu itu. kapasitas perjalanan sepak bola ini Iya. seperti apa. Yang penting kan kita cuma butuh progres dan goals yang memang ditargetkan. Iya. Iya Jadi kan? kita bisa kawal bersama ya. Sebenarnya kenapa nggak Betul. transparan aja gitu Betul. kan? Iya. Transparan aja, umumkan bahwa ini loh isi kontrak kita sama pelatih ya yang bicara nominal dan Nggak apa usah. tidak Tidak perlu. perlu, Maksudnya tidak perlu. Achieve yang goalsnya aja yang Iya. disampaikan sehingga Betul. kita juga bisa kawal ya kan bareng-bareng. gitu loh, bisa support gitu kan, jadi jelas semuanya. Aku juga bingung kenapa hal-hal yang seperti ini aja tidak bisa di transparan Transparan, ya iya. gitu ya. Kita agak bingung juga, tapi ya nantilah mudah-mudahan di 2026 ini tahun baru, era yang baru. Betul. Ya kan, pelatih baru. Betul. Mudah-mudahan juga federasi punya sistem yang baru yang nantinya bisa sama-sama dijalankan, siapapun pelatihnya nanti, siapapun ketua umumnya nanti, Bener. ini tetap bisa dijalankan gitu loh. Jadi kita tidak lagi nantinya ribut soal figur. Iya. Iya kan? Entah itu figur pelatih, entah itu figur pengganti ketua umum kali Iya, ya kan iya, gitu bisa. loh. Siapapun itunya, karena kita sudah bergantungnya sama sistem, bukan Yes, lagi betul. bergantung sama figur gitu ya. Setuju. Betul. Sebenarnya Indonesia udah paling enak bisa menjadi tuan rumah sendiri. Iya, Ya kan iya. seperti musik kan Indonesia menjadi tuan rumah sendiri itu udah
sama seperti bola ya. Jadi sebenarnya udah enak dibanding lu bangun sistem tapi nggak ada yang nonton segala macam ya. Ya kan? Ini udah enak. Indonesia jadi tuh tuan udah rumah punya sendiri. aset buat jadi sesuatu industri yang bagus. Iya, gitu iya. ya. Kalian kan musisi nih ya. Gue pengen tahu kalau sepak bola Indonesia itu dijadiin lagu, kira-kira judulnya apa ya? Nih, kalian kan musisi cepet pasti nih. Kalau kalian disuruh bikin lagu untuk menggambarkan sepak bola Indonesia sekarang ini, kira-kira judulnya apa? Kalau gua untuk kita untuk Indonesia. Untuk kita? Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Artinya kebersamaan, unity ya di Iya. sini ya. Dit, Apa Jan? Dadakan. Kalau gue ada 2 pendekatan ya Kak. Kalau yang sekarang terjadi, judul lagunya Rahasia Hati. Karena nggak luar biasa. transparan. Oh, Karena gitu nggak ya. transparan. Luar biasa. Tapi pinginnya judulnya We Are the Champion dong. We Are the Queen. Champion ya. Langsung gitu ya. goals ya, Iya, langsung iya. goals dong. Jadi kalau disuruh pilih lagu sedih, lagu harapan atau lagu yang muter di intro doang, kira-kira pilih yang mana? Gue lebih milih untuk memihak ke seluruh rakyat Indonesia bahwa harapan itu akan selalu ada. Oke, siap, mantap. Kalau nggak bukan kita yang jaga harapan siapa lagi? Iya, Gitu kalau kan. bukan kita siapa lagi, Iya. ya kan? Oke. Ya, sama. Atau punya ini? Apa tuh? Apa lagu yang muter di intro doang? Balik lagi. Apa tuh kayak di apa namanya? Di repeat gitu lah. Iya, iya, apa itu? Shuffle ya, di shuffle shuffle, gitu. iya. Shuffle ya, apa namanya tuh? Hah? Di loop, loop, di loop. ya kan, di loop. Tapi gue ada penasaran nih Kak. Gimana? Yang lain juga. Ada nggak penggemar fans timnas yang akhirnya frustasi nggak jadi dukung timnas lagi? Gue penasaran, ada nggak? Kalau gue, apapun tetap gue. Iya. Iya, iya. Kalau gue lihat, kalau gue sering baca di komentar-komentar gitu ya, mungkin bukan tidak dukung timnas, tapi lebih ke gue udah lebih ke hopeless. Oh ya udahlah ya gitu Iya, ya. iya terserah deh. Udah maksudnya kalau gini, mendukung mungkin tetap dukung, tapi mungkin tidak nonton atau tidak ini lagi itu ada gitu. ya, yang kayak gitu? Banyak kayaknya Jar. Ada. Tapi kalau hasilnya Sudah bagus, frustasi. Jadi bukan karena tidak cinta timnas Iya, ya, makanya. tapi lebih ke frustrasi gitu. Artinya ya PR-nya federasi sekarang bagaimana mengembalikan kepercayaan supporter ya kan supaya bisa Individu-individu balik yang lagi kayak gitu ya. ya kan gitu loh. karena mereka takut sakit hati lagi Jar. Iya. Ada yang taraf gitu ya? Banyak kalau Iya kayak kan? gitu sih gue ngeliat sih cukup banyak yang sering ngobrol sama gue adalah daripada mereka frustasi dan sakit hati lagi, akhirnya mereka lebih ke ya udahlah lihat aja. Kalau pas sukses ya mereka timnasnya lagi berhasil gitu, ya mereka happy. Tapi kalau gagal, gue nggak sakit hati banget lah gitu. Jadi takut di PHP-in seperti itu gitu, takut di PHP-in lagi gitu kan. Oke. Ya kayak kemarin udah semua berjejer, tim kepelatihannya oke dan sebagainya ya ternyata hasilnya jauh dari panggang daripada api kan gitu. Gitu ceritanya. Nih, oke, sekarang aku mau tunggu ya sebentar lagi. Ini terakhir nih. Ini jawab cepat aja ya. Yeah. Timnas Indonesia sekarang optimis, ragu atau pesimis? Arya, Adit. Ragu. Arya? Pesimis, takut kesetelan pabrik lagi. Fajar? Optimis. Optimis ya, oke. Nih kita Liga Indonesia, naik level atau jalan di tempat? Adit? Naik level. Naik level. Arya? Fajar? Dulu naik level, sekarang gue belum tahu. Jadi Naik level karena sudah ada yang berhasil nembus ke Liga Asia 16. ACL. Walaupun masih level 2-nya ya. Tapi itu kan progres. Itu satu. Yang kedua sudah ada VAR. Kan mengikuti internasional yang akhirnya bisa diaplikasiin di liga kita. Faktor-faktor teknisnya untuk melengkapi faktor-faktor jadi lebih baik lah kualitas liga. Terus banyak masukan wasit-wasit asing untuk memberi POV untuk wasit-wasit lokal kita. Gini loh sebenarnya untuk profesionalisme seorang wasit seperti ini loh. Iya, oke. Sekarang kita bicara federasi, ya. Menerima masukan atau anti kritik? Anti kritik.
anti kritik. Fajar? Nggak nyimak lagi. Nggak tahu dia mereka gimana. Oke, nih menarik. Ngobrolnya udah gak kerasa waktunya kalau udah ngobrolin bola tuh kayaknya sampai besok pagi lagi juga gue sih oke banget nih gitu kan. Jarang-jarang gue bisa ngobrol bola sama anak band. Kita sama anak band ya kan gitu loh. Nah sekarang gini, apa namanya, kita akan bacain nih kan kemarin kita buka pertanyaan nih, ada pertanyaan dari Etizan yang harus kita bacakan. Sebentar, kita akan jawab nih. Oke, ini dari Bang Jasmilan. Bang Jasmilan. Iya, ini teman kita di TikTok nih. Wis. Nitip pertanyaan Bun. Nih. Kapan rencana road to Sumatera Selatan? Oh ini mah musik ya Bang? Iya. Kan boleh apa aja, boleh apa aja. Insya Allah. Semoga Mudah-mudahan ada tahun ini ya? mampir Tahun ini ya? Tahun ini di ya? Sumatera. Tahun ini Bang Jas. Insya Allah. Insya Allah tahun ini. Doakan saja. Tapi kalian tuh udah ngeluarin single baru lagi belum sih? Udah terakhir di November. November? November awal lah ya. November Kita awal, iya, kemarin. Terakhir tuh. Apa tuh judulnya? Cinta Tak Berbatas. Oh oke, Cinta Tak Berbatas. Jadi Yang soundtrack, novel ya. Itu sering gue dengerin tuh. Mantap. Tak berbatas, ya kan? Terus? Tapi itu kan bagian dari part single udah 3 single keluar yang Iya. itu jadi part untuk menjadi sebuah album baru di Insya Allah Jadi, tahun ini. Start Album itu baru. kita dari Ramadan tahun yang lalu mulai start dari situ keluar single selang 2 bulan ada lagu Hentikan Aku Untuk Mencintaimu, terus selang 2 bulan rilis lagi. Kita harus menunggu surga. Harus menunggu surga, terus baru Cinta Tak Berbatas. Itu part of new album yang akan dirilis. Running terus gitu. Ya, di apa namanya, stay tune aja sampai mereka akan mengeluarkan album baru. Ini yang kedua, ini member-member dari Elemen ada niat nggak katanya untuk berinvestasi untuk membeli klub? Kayak Gading gitu, kayak Gading Lapin. Kayak Gading, kayak Raffi. Raffi Raffi gitu. ya kan. Dulu ada siapa, Atta juga ya. waktu itu. Kita juga ya. Ada nggak, ada rencana nggak? Atau ada keinginan nggak sih gitu? Kita temenan aja dulu sama pemilik klubnya deh. Masih di level Iya itu kan? ya. Iya. Kita masih di level itu deh. Temenan aja dulu deh Temenan kita. dulu ya. Wah, luar biasa. Ada lagi? Oke, aduh, ini udah berapa? Ini nih kayaknya udah sejaman juga nih kita Iya, nggak ngobrol ya. berasa. Jangan-jangan lebih. Oke, thank you banget ya. Sama-sama, Elemen thank you. ya. Sama-sama. Adit, Arya, Fajar udah ngobrol di sini. Gila, gue kayak ketiban duren nih didatengin sama Elemen nih. Kita juga thank you. Maksudnya kalau gue ngerasa bahwa ini pertama kali kita diundang podcast yang gak ada Tapi hubungannya sama ngomong musik. musik. Iya, iya. Nggak ngomong musik. Terus kedua ngomong sesuatu yang memang kita hobi Iya. gitu ya, tentang sepak bola, passion kita menikmati. Kita 27 tahun itu satu benda yang nggak pernah kita lupa bawa untuk tour atau manggung luar kota adalah PS. PlayStation itu kita bawa dan permainannya cuma satu, sepak bola. Sepak bola ya. Selama 27 tahun. Jadi kegilaan kita main bola itu dengan hiburan sepak bola itu udah jadi emang part of our life gitu ya. Jadi seneng, thank you banget diundang ke sini ngobrol-ngobrol. Tapi kalian kalau lagi tur keluar kota gitu sering ketemu sama fans sepak bola di daerah nggak nih? Coba aku Oh, fans. Pernah tuh. atau Kalau terakhir kita fanbase, ke Balikpapan ketemu Viking sana ya. Ya, anak-anak ketua Viking, Viking Balikpapan. Sekalimantan. Sekalimantan, Mereka nyambut, ya. terus teman-teman dari Viking Borneo juga Iya, iya. datang, mereka DM Ya saya. itu maksudnya teman-teman fans basis supporter sepak. Basis supporter, iya. Bahkan ya nggak cuma Viking sih, pernah juga kalau ketemu The Jack ya kenal gitu. Karena kalau sama kita juga pernah Elemen manggung di acara The Jack dulu ya. Iya. Ya, gitu. Sebenarnya nggak masalah kita main tuh mau siapa, karena memang tujuannya adalah sepak bola gitu. Kalau masalah perbedaan itu kan masalah cuman fanbase aja, Rivalitas, tapi iya. tetap niatnya adalah Sabtu tetap membuat Indonesia maju sepak bolanya. Apalagi kita ketemu bos mana terminal. Oh, ini sama Ortiz. Papua ya, di Papua Ortiz ya? ya. Jadi satu pesawat sama di Ortiz. Papua, Papua Solo. Kita lagi pengen banget tuh. Iya. Satu flight. Kakak itu. Iya. Itu Iya, salah satu
pemain yang gue ngefans juga. Iya. Skillful. Skillful. Belum ada lagi yang untuk menjadi penerus yang stylenya seperti itu tuh. Iya. Coba dia ada di era sekarang atau pas di era ST jadi tuh. Iya, Goas tuh. betul. Ngeri tuh. Betul. Terakhirnya munduran dikit gitu. Ngeri tuh. Tapi dia masih main kan di Persipura juga Masih, sekarang. masih. Iya. Oke, aku pengen tolong dong kalian sampaikan pesan ke mungkin sesama supporter ya, terutama mengenai masalah seperti yang kita sekarang lagi sering banget timbul tuh rasisme, masalah ujaran kebencian, bahkan sampai ke ancaman pembunuhan kepada ke Tom Haye dan keluarganya ya. Kalian sampaikan dong, mungkin ada yang mau kalian sampaikan pesan-pesan ke fans atau ke supporter. Iya. Kalau kita selalu berharap bahwa sepak bola menjadi sesuatu yang untuk hiburan masyarakat, membuat orang bahagia, bisa menghibur banyak orang, sesuatu yang sehat aja. Jadi persaingan pasti ada, tapi kan cuma 90 menit di atas lapangan. Setelah itu semuanya saudara. Jadi tujuannya tetap ingin Indonesia itu bisa maju, tidak hanya kualitasnya tapi secara mindset dan mentalitinya dalam sepak bola. Tidak hanya pemain, tidak hanya federasi, tidak hanya pelatih, tapi juga seluruh pendukung sepak bola di Indonesia. Karena sepak bola adalah bagian dari hidup banyak orang. Gitu ya, mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang sehat, sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menjadi ekstrim dan negatif. Itu aja. Arya, ada yang mau disampaikan? Kurang lebih sama sih. Ya ibaratnya ya hal-hal yang kayak gitu stop lah, ya kan. Buatlah hiburan ini menjadi kebahagiaan rakyat Indonesia, itu kan. Kasihan kalau misalnya itu semuanya kayak gitu ataupun terjadi kayak gitu lagi kan, impact ke diri kita juga, gitu kan. Mas sedikit nambahin, kedewasaan supporter, kerennya supporter sebuah liga itu salah satu faktor penentu kualitas liga menjadi naik. Oke. Fajar? Sama sih. Tapi stop ujaran kebencian, itu negatif. Toh juga kalaupun kita ngucapin yang kayak gitu pun pasti udah diblok dan nggak didengerin. Jadi mending ujarannya itu membangun dan positif gitu kan. Ini berlaku buat timnas dan semua liga gitu ya. Dan yang pasti juga akan jatuhnya ke kriminal ya, kejadiannya malah membahayakan diri sendiri. Jadi ya tolong untuk fun aja deh. Oke, luar biasa nih ya. Terima kasih banyak sekali lagi Elemen. Thank you, sama-sama. Sudah datang di ETV Sport yang baru berusia beberapa bulan ini ya kan. Thank you banget. Sukses. Oke, sepak bola Indonesia mungkin belum sempurna. Kadang bikin bangga, kadang bikin marah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kita semua peduli. Hari ini bukan soal yang paling benar, tapi soal berani jujur sebagai fans. Kalau Anda setuju diskusi seperti ini, terus ada, subscribe ETV Sport sekarang, karena suara penonton, suara fans harus tetap hidup. Terima kasih Etizen, sampai jumpa lagi. Salam olahraga, semangat juara. Alah.